نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat yang Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena semoga langkah kita untuk memastikan keinginan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita juga berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jemaah salat qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam kajian-kajian di dalam bulan puasa, dalam kuliah subuh, dalam sebelum bulan tarawih ataupun selalu untuk memberikan satu semangat kepada kita semuanya. Walaupun kadang-kadang setelah kita berbuka puasa rasanya berat untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala atau tempat masjid pada saat kita akan melaksanakan sholat secara berjamaah. Tetapi karena kita ingin membentuk jiwa kita menjadi orang yang bertakwa, maka apapun keadaan, bagaimanapun kondisinya, kita memaksakan diri sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa kalau kita elok dari kedisiplinan, maka puasa merupakan momentum untuk melatih diri kita pada saat bagaimana kita bisa melaksanakan, bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita dan syahwat kita yang belum selalu berjalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan disiplin insya Allah kita akan mencapai suatu kebahagiaan. Bangsa ini belum bisa mencapai suatu kebahagiaan karena mungkin masih jauh dari kedisiplinan. Karena kedisiplinan insya Allah akan membentuk jati diri kita sesuai dengan apa yang diharapkan dalam agama Islam, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang ayat yang selalu dibacakan di dalam bulan-bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini saya akan sedikit untuk mengucapkan la'allakum tattaqun. Jadi di dalam puasa tersebut Allah dan Rasulnya banyak memberikan suatu kenikmatan, bahkan memberikan suatu semangat agar bisa kita membentuk jati diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena khusus puasa adalah perintahnya bagi orang yang beriman. Untuk itu mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan tidak semua manusia yang berperintah. Kita sudah di atas daripada umumnya manusia. Pada yang pertama perintah adalah ya ayyuhan wahai manusia. Baru yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita sudah yakin menjadi orang yang beriman, tinggal bagaimana kita untuk melakukan, mempraktikkan. Maka di dalam masjid ini mari kita
azan, walaupun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, karena hati kita tidak aktif, maka kita tidak menjawab panggilan tersebut. Sama dengan kita memegang hati, walaupun kita ada di bawah, kalau hati kita tidak aktif, maka tentunya tidak bisa untuk berhubungan. Itu mungkin lebih kurangnya. Maka yang dari kembali untuk mencapai takwa, maka perlu kita bersemangat dan pengorbanan, karena tidak ada sesuatu kebaikan tanpa pengorbanan dari seseorang atau kita. Maka untuk itu puasa juga sebagai pendidikan di dalam keluarga, dan dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bulan-bulan Ramadan, tentunya Rasulullah sangat memperhatikan keluarganya di dalam untuk meningkatkan ibadah di malam hari maupun di siang hari. Kadang-kadang kita juga bagaimana di dalam organisasi. Tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk memberikan pengkajian kepada anak-anak kita atau keluarga kita. Karena insya Allah siapa lagi yang akan mengkaji anak-anak kita? Mari anak-anak kita biasakan, kita ajak ke masjid untuk sholat berjamaah, karena kita harus yakin sebagai orang yang beriman bahwa sholat berjamaah adalah wajib hukumnya untuk orang laki-laki. Maka dari itu, kalau kita sudah yakin karena kewajiban, insya Allah kita akan berusaha dalam keadaan apapun kita akan melaksanakannya. Karena dengan sholat berjamaah kita sudah yakin pahalanya. Kenapa kita tidak menyambutnya? Kenapa kita tidak memaksakan diri pada saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang beriman. Juga sebagai orang-orang yang bertakwa, tentunya kita juga harus taat kepada hukum-hukum Allah. Kalau kita berorganisasi, tentunya kita juga harus taat pada garis komando organisasi. Banyak saudara-saudara kita kadang-kadang juga masih kurang untuk memperhatikan bagaimana putusan-putusan daripada organisasi. Kadang kita juga pandai bertanya, bukannya kita bertanya. Untuk itu mari saudara-saudara kita yang masih merokok, tolong kita perhatikan bahwa itu adalah sudah garis daripada organisasi. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi taat, terutama juga pada organisasi, dan insya Allah kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Maka kalau kita selalu bertanya, maka tentunya kita tidak bisa untuk meninggalkan larangan tersebut. Karena momen yang paling bagus inilah mungkin kita akan menjauhkan diri dari rokok tersebut. Karena kita sudah mampu dari subuh sampai maghrib kita bisa untuk menghindar dari rokok. Kenapa? Pada saat setelah maghrib kita memaksakan diri untuk merokoknya. Tentunya insya Allah dengan kita sungguh-sungguh kita akan menjadi orang-orang yang menang. Baru insya Allah itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Karena takwa sebetulnya kalau di dalam bulan puasa itu adalah setelah Ramadan, bukan pada saat Ramadan. Karena takwa tadi adalah kontinuitas atau yang selalu berkesinambungan adalah perbuatan atau amalan-amalan tersebut. Kalau kita hanya bulan Ramadan saja, tentunya kita nanti tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Karena kenapa Allah dan Rasulnya memberikan suatu semangat, bahkan semuanya dilipat gandakan pahala-pahala itu biar kita menjadi semangat. Tetapi kalau kita sudah semangat dan setelah tidak dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kita menjauh, berarti ada sesuatu karena dilipatkan tersebut ibadah kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah karena Allah
demikian, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang di dalam bulan Ramadan ini dan seterusnya betul-betul bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat ada kenapa sesuatu itu diharamkan. Maka yang pertama itu adalah untuk menjaga nama baik manusia. Yang kedua untuk menjaga keimanan seseorang, dan yang ketiga untuk menjaga kesehatan manusia. Maka kenapa kita masih juga di Indonesia untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhiduna Allaha wal ladzina amanu wa ma yahta'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang menipu Allah dan menipu diri kita sendiri. Maka Allah itu mari kita selalu tambah semangat ini biar kita menjadi orang-orang yang sah di dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan dan setelah Ramadan tersebut. Maka ini sekali lagi mari kita merapatkan diri sersan-sersan ke arah dunia dan bagus. Kita harus rapat atau kita mensejajarkan biar kita tidak mudah untuk dikalahkan oleh siapapun, bahkan iblis pun, karena kita selalu